Teman-teman, ini kembali lagi ke cara channel ya, membuat gimana sih alurnya aplikasi akuntansi serba usaha ini ya, serba Excel ya ini gini bagi teman-teman untuk pemula itu kan membuat jurnal harian. Nah, ini misalnya kas misalnya mulai Januari ya. Misalnya saldonya awal segini, kemudian ada transaksi kakak ini kas keluar nomor 1, misalnya bayar kredit itu kredit ya, pengeluaran. Nah ini rekeningnya, ini rekening lawan teman-teman. Rekening lawan itu maksudnya rekening yang berlawanan dengan kas induk. Nah, kalau kas induk, nah, ini bayar kredit itu rekeningnya 1132. Nah, kalau bingung itu lihatnya di detail ini teman-teman. Ya, neraca laju detail. Misalnya kas induk itu rekeningnya berapa? Rekeningnya ini 11.1 itu ini. Kemudian 1132 apa? Ini piutang uang. Nah, ini 1132 gitu. Jadi harus sesuai ini di kas harian ya, di kas harian. Ini bisa berubah, ini kan kalau punya koperasi ini kan standar Indonesia rekeningnya apa itu 111. Kalau apa itu kewajiban atau hutang itu rekeningnya depannya 2. Itu teman-teman, ini menyesuaikan ini. Kalau punyanya teman-teman itu tidak pakai rekening, ini bisa, yang penting antara kesepakatan transaksi di koperasi itu pakai rekening yang gimana dan fungsinya apa itu di sini teman-teman ya. Ini jadi ini itu berkaitan ini ya. Ini misalnya yang apa itu, kalau di sini rekening depannya 6 itu beban atau biaya gitu. Kemudian 300.1 itu SHU, kalau 3000 itu SHU tahun lalu. Ini sudah otomatis teman-teman ya nanti. Lah prosesnya gimana? Ini tadi kalau di jurnal harian ini, nah misalnya ini kas ya, ini kas teman-teman. Kemudian di suatu instansi atau koperasi itu misalnya ada di kas induk atau kas, terus di rekening bank. Nah ini misalnya di bank ini, di bank itu transaksinya hariannya gini, BM bank masuk, ini BK bank keluar. Ini harus ada rekening lawan. Tujuannya apa ya? Nanti biar waktu buat kwitansi atau seorang apa itu bagian korektor itu mengikuti ini. Nah, rekening lawan itu pengaruhnya sangat penting teman-teman ya. Itulah nanti kalau kas harian ini sudah sebenarnya tiap transaksi ini harus dibuatkan kwitansi ya. Ini misalnya ini sampai 1 bulan ini teman-teman ya, 1 bulan ini sudah dibuatkan apa itu, nanti dicetak ini sebagai laporan bulanan kas bank. Nah, kalau ini ada Britama sama ini bisnis. Kalau bisnis ini di koperasi saya ini intinya buat apa itu, jaga-jaga buat keuangan koperasi ini 700 ini buat intinya kan koperasi kalau sudah normal atau sehat itu pasti ada uang di bank untuk disimpan
sewaktu-waktu digunakan teman-teman ya. Ini di bisnis. Kalau Britama ini dibuat transaksi kredit uang atau apa gitu teman-teman. Intinya gitu ya. Kalau di kas induk ini sudah ada transaksinya. Nah, ini setelah itu atau sebelum membuat kas harian ini kan harus menyesuaikan dengan kwitansi pembayaran. Kayak ini contohnya ini teman-teman lah, kayak ini kwitansi penerimaan, ini KM ini kas induk masuk. Nah, ini pasti ada nomornya, ini ada rekeningnya, ada keterangannya ini gitu. Kalau ini kan dalam satu kwitansi ada 3 rekening, ini 1132, 4411, 2215. Lah ini apa ini? Ini pokok, kalau 4411 ini jasa, kalau 2215 ini simpanan wajib pinjam gitu teman-teman. Kalau bingung ya lihat di neraca lajur detail ini rekeningnya ini apa tadi 1132 piutang uang ininya. Kemudian 4411 apa ini 4411 pendapatan unit uang USB uang. Terus 2215 apa sini simpanan wajib pinjam. Ini sudah masuk sini nantinya ya. Kemudian setelah ini kan bukti kwitansi. Lah ini kan harus diisi di sini. Harus diisi. Misal ini KM 216 ini apa? Juli teman-teman ya. Juli. Ya. KM 216 Juli. Kasindo Juli ya teman. Ini contoh biar Juli 216. Nah ini penerapannya ini kan dibuat dulu sama staf bagian membuat bond, buat kwitansi, jadi penerimaan KM 216 ya. Ini rekeningnya ada 3 ya kan. Ya. Di sini di buku harian KM 216 tanggal 3 Juli. Nah, terima pelunasan KU. Nah, ini ada 3 ini. Ini penting teman-teman. Ya. Tujuannya apa di rekening lawan ini? Nanti setelah ini jadi di entry di jurnal harian. Nah, KM 216 ya. KM 216 ini hanya contoh. KM 216. Nah, ini penerapannya di sini teman-teman. Ini kan kas induk lah, ini kas induk 1111 ya kan. Lawannya ini 1132, 4411, 2215 kan sesuai di kas induk ini. Di induk ini. Oh ini. Oh. 1132 penerapannya gitu. Jadi mudahnya ini dibuat dulu oleh operator atau staf bagian kas, kemudian kalau ini jadi dimasukkan di kas harian ini ya. Setelah itu di entry di jurnal ini senilai ini ya. Ini kas induk senilai gini, lawannya ini gitu teman-teman.
Lah ilmu akuntansi ya kan, kalau ini itu kas masuk di kas induk, ini kan debat ya. Di jurnal ini lawannya ini pasti posisi kredit. Kenapa gitu? Ya ini aturan. Nanti aturan hubungannya nanti di neraca detail ini sudah masuk di sini, dimutasi ini teman-teman. Gitu ya. Jadi gitu intinya prosesnya. Kwitansi ini dibuat, harus sudah ada rekeningnya, harus ada KM-nya, bulannya, keterangannya, nilai uangnya, sudah ditandatangani dan distempel, ini bukti lengkap dan benar. Ini jadi dimasukkan di kas harian ya, kas harian ini misalnya Juli lah ya, Juli. Setelah ini di entry di jurnal ini ya, gitu. Setelah di jurnal ini nanti otomatis masuk ke neraca lajur detail ini. Misalnya ini akumulasi tiap bulan nanti pasti akan terjadi namanya neraca akhir atau SHU. Kalau koperasi SHU teman-teman ya, gitu. Itu mudah teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Oh ini sekedar informasi ya, bahwa aplikasi ini dibuat saya sendiri teman-teman ya. Sama seperti teman-teman itu belajar itu. Saya itu dulu ya gitu. Beli rumus-rumus di channel-channel itu ya, seingat saya masih ingat itu 75.000 itu saya umek-umek gitu teman-teman ya. Saya belajar itu hampir 1 tahun teman-teman. Itu saya niat belajar itu sampai jam 12 malam, jam 2 itu biasa ya. Alhamdulillah ini teman-teman hasil belajar dan belajar harus bisa ya teman-teman. Alhamdulillah sudah hampir 5 tahun ini teman. Ini dipraktekkan di koperasi saya ini teman-teman. Jadi hanya butuh kan aplikasi ini dijalankan oleh 3 operator teman-teman. Jadi kalau cocokan atau rekonsiliasi ini hanya 30 menit itu sudah, kalau sama dan terkait rekening-rekening ini sudah sepaham ya, artinya ya cepat selesai dan SHU sudah bisa dimonitor teman-teman ya. Gitu aja teman-teman ya. Mungkin ada yang bertanya lagi, lebih mudahnya dapat via WA atau gimana, atau di komen-komen ya teman-teman ya. Gitu aja. Selamat mencoba.